Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Masih dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersum Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda. Jadi kita ketemu di hari Ahad nih Mas Ersu untuk Yes. menemani teman-teman on the road. Oke, sekali-kali nggak apa-apa gitu ketemu di hari Ahad ya, Mbak Agi. Mhm, Tapi mhm. nggak enaknya hari Ahad tapi kabarnya nggak bagus semua, Mbak. Padahal harusnya kalau Ahad itu Oh ya iya iya. leisure gitu Mhm, loh ya, sport mhm, gitu kita bicaranya mhm, gitu. Tapi apa boleh mhm, buat, mari kita bicarakan karena realitasnya memang seperti itu, dan mhm. ini yang mesti waspada ya, hati-hati karena kok terjadi pemburukan di semua sektor ya, begitu ya. Yang dari kemarin kan kita bicarain mau ngomong apa apa aja itu pasti semua isinya keburukan. Dan ini kan orang mulai ketir-ketir ini, Mbak. Kalau lihat Pak Prabowo sudah ketemu dengan para taipan-taipan itu gitu kan. Ini Mhm. apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Kan kita Betul. tahu sebenarnya Pak Mhm. Prabowo bukan tipikalnya seperti itu kan, gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul, Pak Prabowo bukan tipikal yang kemudian meminta bantuan dan Hmm. apalagi kita tahu yang meminta bantuan ini juga ya sebagian orang-orang yang bermasalah. Orang bermasalah dalam hal apa? Bisnisnya yang bermasalah. Oh Tidak iya, semuanya, tidak ya, semuanya, tapi sebagian itu mereka ya, tersangkut ini, tersangkut itu, ya, ada ya seperti misalnya ada salah satunya misalnya aguan dan sekarang kita ya, enggak, masih ya, ya kemudian ada pelemahan terhadap perlakuan terhadap aguan dan sebagainya. Jadi pasti iya, akan ada yang di barterkan ini dengan iya, ya kan, mereka kan teman-teman. kalau kita lihat dari yang hadir sebenarnya bukan aguan yang paling gede di para pengusaha-pengusaha itu Ya. ya, masih ada Antoni Salim di Mhm. situ, ada James Riyadi, ada Franky Wijaya dari Sinarmas, tapi semua media itu menggunakan judul aguan, ya karena memang nama aguan sekarang kan paling banyak dapat sorotan, itu terutama dalam pagar kasus pagar laut gitu ya, dan kemudian udah hampir dipastikan dia lolos dari dalam kasus pagar laut itu gitu kan, dia karena polisi juga menyatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang menyebut nama Aguan begitu. Terus kemudian juga ini Kejaksaan Agung juga yang tadinya mau turun juga tiba-tiba mundur di pagar laut dan sebagainya, KPK juga cicing wae dan sebagainya gitu. Ya orang udah mulai lihat rangka-rangkanya, tiba-tiba kok dia datang ke bertemu dengan Pak Prabowo, dan dalam 2 hari itu berturut-turut ketemunya itu. Jadi kan ini ada Betul. sesuatu yang spesial banget gitu. Kalau yang hari kedua memang itu untuk konsumsi publik lah ya Mbak Agi ya. Bertemunya Betul. Rani, ada Delio dari Amerika dan sebagainya. Tapi yang pertama itu kan ketemunya mereka eksklusif lah, hanya 8 orang itu, dan Betul. media pun dapatnya kan juga dari bocoran gitu ya, dari bocoran yang Mhm. disampaikan oleh Mensesnek dan juga Sekap, dan kemudian juga diunggah itu pada pagi harinya, unggah di akun ada channel chat press YouTube. Jadi mudah-mudahan aja situasinya nggak seperti yang kita bayangkan. Cuman kan sebagai wartawan, apalagi seperti kita sama-sama pernah di Istana Presiden pada hari-hari terakhir Pak Harto itu juga ada pertemuan-pertemuan semacam itu gitu, dan saya selalu sering mengingatkan bahwa penciuman politiknya, jadi bukan hanya ekonomi, penciuman politik dari para konglomerat itu tajam banget. Wartawan nggak ada apa-apanya, mereka tahu kok siapa yang akan misalnya kalau zaman dulu ya, kita ingat Mbak Ilham ya, siapa yang jadi Pangdam, siapa yang jadi Kapolda, itu mereka udah lebih tahu duluan gitu, dan bagaimana politik ke depan mereka juga sudah tahu duluan kan. Ke Pak Harto ketika bertemu dengan di Tapos itu tahun 95, yaitu bulan September tahun 95, dan kemudian 3 tahun kemudian Pak Harto jatuh gitu. Kenapa? Karena ditolak oleh oleh Lim Sulyong, orang yang dia besarkan istilahnya sejak dia Mhm. datang ke sini pakai kolor gitu bahasanya Pak Harto dulu ya. Terus sekarang mereka menjadi kaya raya dibesarkan karena kebijakan dari Pak Harto untuk memperbesar kue pembangunan yang disebutkan kan Mhm. apa, pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kan trilogi pembangunan kita sering dulu kan, Mhm. makanya sering kita harus bilang stabilitas stabilitas politik yang dinamis, kemudian pertumbuhan ekonomi, kuenya digedein, dan kemudian nanti baru namanya pemerataan yang disebut trickle down effect. Mereka nggak mau, udah gede begitu di trickle down effect enak aja. Emang sekarang, apalagi sekarang kan mereka ini kepada dengan Pak Prabowo tidak punya utang apa-apa. Yang membesar bukan, mereka tidak dibesarkan oleh Pak Prabowo. Dulu yang membesarkan Pak Harto aja seperti itu, apalagi sekarang. Jadi mungkin mereka posisinya jangan-jangan mereka merasa setara, atau bahkan mereka merasa lebih lebih dominan gitu dibandingkan Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan aja bangsa ini selamat ya. Kita mesti mendoakan seperti itu ya Mbak Agi.
Ya, amin, amin. Semoga ya. Tapi kita kok miris melihatnya ya, Mas Ersu. Karena ya, contohnya tadi disebutkan nama Aguan. Ini sampai sekarang ini kan masih bergulir ya kasusnya pagar laut tersebut dan bahkan apa kepala desa Kohot yaitu Hmm. si bapak Arsin, yang Pak Arsin, Arsin Arsin bin bin Asif. Asip. Pak Arsin bin Asip itu yang harus dia apa namanya memberikan ganti rugi begitulah ya Ya, ya kita sebesar tunggu puluhan Mbak. Mau miliar. dikonfrontir katanya dengan apa? Dengan Betul. Menteri Nah, Kelautan. sekarang gini. Hmm. Iya, Hmm. kalau sekian taruhlah ada yang mengatakan 48 miliar, ada yang mengatakan 30 sekian miliar begitu ya. Ya taruhlah berapapun itu, bahkan even Iya. misalnya itu hanya 10 miliar taruhlah. Ah. Itu Pak Arsin dapat uang dari mana kalau seandainya dia sanggup gitu Mas Hersu. Dan belum Ini kan yang seharusnya bangun pagernya kan miliaran juga oh, itu kan. ya itu miliaran dan kalau seandainya mau betul-betul ditelusuri, itu akan dari PPATK saja sudah akan mudah sekali. Karena Nggak Pak usah ditelusuri lah Mbak, Arsin itu ini anak kan pakai gajinya akal hanya sehat sekitar. aja. Kita udah Iya, tahu. betul. Kita Hmm. hanya perlu akal sehat. Tapi kalau Hmm. secara hukum itu kan Hmm. harus ada buktinya. Nah, Hmm. kalau seandainya buktinya itu dengan transfer rekening pergerakan uang begitu saja, Hmm. ya, secara digital kita akan tahu itu dari Hmm. mana ke mana. Tidak mungkin ini secara bukan karena meremehkan, Hmm. tapi kalau kita melihat kenyataannya Pak Arsin ini yang Hmm. memiliki sejarah dulu dia hidupnya sangat-sangat Hmm. hidupnya sangat-sangat minus begitu ya. Hmm. Dikatakan dia sebagai buruh ini, sebagai buruh itu, dan kemudian sempat menjadi tukang tagih utang, Hmm. sebangsa debt Debt collector apa dan collector. sebagainya, Hmm. yang pokoknya hidupnya sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Dan tiba-tiba dalam tidak pakai puluhan tahun, dalam hanya berganti tahun saja, karena dia menjadi Kades kalau tidak salah tahun 2021, dan itu dengan Kadesnya tentu ada, kenapa ada orang yang menginginkan dia jadi kades sehingga bisa mengalahkan Hmm. kades yang sebelumnya yang juga Hmm. mencalonkan diri. Ini kan pasti juga ada backingnya di belakangnya. Dan sekarang tiba-tiba dia memiliki mobil-mobil yang mewah, Hmm. terus kemudian kehidupan yang mewah, jam tangan ratusan juta, dan pasti ada pergerakan uang yang masuk ke dalam Ya. rekeningnya dan tidak sesuai dengan Hmm. profil dia sebagai kepala desa. Dari situ saja sudah sangat-sangat mudah sekali. Untuk satu kali transfer misalnya sekian miliar saja sudah patut dipertanyakan ini untuk apa. Tapi masa tidak ada jejak itu? Lalu Iya itu dan uang dari terus mana? Bang ngapain Goib gitu. kurang kerjaan banget sih dia bangun pagar 30,16 Betul. kilometer. Ini ya Sehingga dia dia yang udah mulai satu tadi. terbalik-balik ini logikanya dari situ saja Oh, kita betul, sudah betul. sebenarnya udah tahu kok bisa apa yang tadi. Jadi sekali lagi memang dari sisi hukum kita tidak sulit untuk membuktikan, tetapi dari sisi akal sehat apalagi dalam bulan puasa ketika kemudian kita berpuasa sebagai orang muslim gitu apa nggak kemudian kita merenung ya apa yang kita lakukan ya kalau melakukan seperti itu gitu kok apa nggak terpikir mereka karena pejabat-pejabat tinggi kita ini kan mayoritas muslim semua Mbak ya katakan dia Iya, gitu ya mayoritas muslim lah katakan bulan Ramadan ini mestinya waktunya merenung gitu apa sih sebenarnya karena mereka ini kalau pejabat-pejabat tinggi itu bukan korup itu bukan lagi mereka lapar tapi mereka tuh rakus itu kan yang terjadi ya akhirnya seperti itu pemburukan-pemburukan yang terjadi dan kita kenapa ngomongin soal pagar laut dan itu karena indikatornya ya dengan pertemuannya dengan iya. Aguan masuk ke Salah istana satu sampai indikator. 2 kali itu Pak Harto aja bertemu dengan mereka itu tidak di istana pertemuannya itu biasanya kalau nggak Di dulu luar. Pak Mhm. rumahnya kan di Cendana ya dulu jauh sebelumnya Mhm. kalau dengan Lim Sulyong tuh malah pertemuannya selalu di Jalan Agus Salim ketika masih itu ya Mhm. Pak Harto kan sebelum di Cendana itu kan tinggalnya di Jalan Agus Salim ketika jadi Pangkostrat segala macam dia di Jalan Agus Salim, terus kemudian juga di Tapos, bukan di istana. Ini Pak Prabowo di istana loh bertemunya gitu. Iya, Oke, secara resmi ya, artinya memang secara pertemuannya dan resmi, yes. saya tambahkan sedikit Mas Hirsu. Kalau Hmm. melihat profil dari para Hmm. konglomerat ini kan memang Ya, konglomerat tidak hanya mereka menjadi apa rich guy di Indonesia, tapi juga tingkatannya sudah dunia, dunia begitu ya. yes. Kita lihat dan mereka ini rata-rata memiliki bisnis tambang, entah itu tambang batu bara, and so on and so on. Dan Hutan, yang kelapa nah, sawit gitu iya. ya yang memang bisnis-bisnis ini banyak sekali apa namanya banyak sekali liku-likunya dan rata-rata di antara mereka memang sudah memiliki catatan-catatan Ya. misalnya dari Sinarmas, misalnya dari Prayogo Pangestu, Barito, Hmm. Hmm. terus kemudian juga yang lainnya Tommy Winatapa dan sebagainya. Ini adalah orang yang selama ini seringkali menjadi sasaran tembak dari para aktivis, dari Hmm. LSM baik di Indonesia maupun di luar negeri begitu. Hmm. Karena memang konglomerasi Hmm. mereka luar biasa dan banyak bersentuhan dengan lingkungan dan mereka banyak sekali yang kemudian membuat memburukkan lingkungan gitu di tempat-tempat mereka berusaha. Jadi
ini dengan Pak Prabowo mengatakan bahwa dia ingin melakukan konservasi, dia ingin alam Indonesia itu begini begitu, lingkungan hidup di ini, apa soal perubahan iklim kita menjadi yang terdepan apa dan sebagainya, menjadi kontraproduktif dengan ini karena mereka ya sorry itu saya di mata para ini mereka Ya, aktivitas pengerukan ya, dibandingkan dengan aktivitas untuk merehabilitasi lingkungan itu lebih ya. banyak untuk memburukkan lingkungan gitu atau memberikan dampak Itu yang ya buruk kepada ekstraktif bumi. industri ya yang disebutnya begitu ya. Betul, betul industri ekstraktif yang itu Mm, yang akibatnya sesudahnya itu seperti misalnya lubang-lubang tambang gitu mm, yang mm, seharusnya itu menjadi pekerjaan mereka ditinggalkan begitu saja. Itu mm, catatan itu ada di misalnya di Jatam daerah maupun di Jatamnas itu kalau saya membaca miris sekali Mas Hersу catatan-catatan itu. Belum lagi itu di Walhi apa dan sebagainya dan LSM daerah. Mereka ini kan membuat catatan-catatan dipublikasi tapi ya tidak ya. didengarkan gitu. Dan sekarang pemerintah itu seperti berkoalisi dengan mereka dan kemudian Iya, ya sesuatu kerjasama seperti ini pasti ada tukar tambahnya. pasti Oke, nggak ada ini yang makan tapi siang saya gratis dan kalau buat mereka Mbak. Buat tidak ada para. ini Oh, makan iya. siang gratis. Oke, Mm, saya bantu ini tapi biarkan kami iya. begini. Oke, begini tapi kami punya program ini tolong Mm, disokong atau diberikan kompensasi apa seperti itu. mm. Jadi sedih ya kalau Sedih, melihat sedih. Itu tidak satu. sesuai dengan profil Pak Prabowo Ya, lah begitu. nggak sesuai dengan Pak Prabowo-nya. Dan satu lagi sebenarnya harus yang perhatikan itu pertemuan di istana. Tapi nun Mhm, jauh di sana, kemudian di Solo pada hari yang sama itu justru Pak Hasim adiknya Pak betul. Prabowo itu bertemu dengan Pak Jokowi. Ada apa? Ini kok seperti Mhm. kebetulan Pak Hasim bilang bahwa dia diundang gitu. Tapi tetap aja di dalam politik kita mesti ingatkan tidak ada kebetulan di dalam politik, gitu ya. Itu udah rumus baku ya. Kalau Ya, toh dia ya kurang kebetulan, lebih ya, ya silakan. kurang lebih begini, Pak, teman-teman Bapak tuh udah ketemu sama Kakak atau seperti Hmm, apa begitu ya. iya. Bisa apa ini kan memang konglomerat ini mereka yang friendly lah kepada Pak Jokowi Oh ya. Mereka sangat banyak ya. ya, sangat membantu apalagi proyek IKN apa dan Hmm, sebagainya mereka hadir di sana hmm, gotong royong membantu begitu ya untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi dan sekarang sebelumnya Pak Prabowo kita lihat memang dia dari Pak Prabowo 2014 2019 sampai dengan kemarin pun hmm. walaupun konglomerat itu membantu tapi tidak secara terang-terangan membantunya lewat Pak Jokowi begitulah lewat Iya, Gibran apa iya, dan iya. sebagainya lewat ARA misalnya lewat tapi tidak secara terang-terangan bersentuhan ya dengan Pak Pak Prabowo tapi kalau Prabowo sekarang figur udah yang tidak betul-betul disukai. terkomunikasi Jujur aja itu Pak Prabowo betul. itu tidak disukai oleh Mhm. mereka sesungguhnya gitu ya karena Iya, sikapnya yang selama ini gitu sebelum dengan iya Pak betul. Jokowi dan Mhm. tapi sedikit lagi sebelum kita pindah ke topik saya cuma mengingatkan lagi kan saya waktu berapa kali kita ngobrol di sini juga saya bertanya-tanya apa yang terjadi kenapa Pak Muhtar Riyadi bapaknya Pak Jim Riyadi yang juga ikut pertemuan dengan Mhm. Prabowo kemarin itu, yang dia juga dulu kelompok Jimbaran bersama dengan Lim Sulyong, itu ya, itu Iya. kan Mhm. kok datang ke Solo, ngajak anak dan cucunya, begitu. Anak cucunya Mhm. ya usianya padannya dengan Gibran lah, bukan kalau Pak Jim Sriadi kan udah lebih senior timbang Gibran. Jadi kalau John Sriadi itu kira-kira partnernya cocoknya sama Gibran lah. Gitu kan pada waktu itu saya juga sempat bertanya-tanya gitu. Ini mulai puzzle-puzzlenya udah mulai mulai terbentuk nih Mbak Agi. Kita mulai udah Mhm. gambaran seperti apa sih mosaiknya itu gitu. Ya, oke, Mbak Gi. Iya, Jadi oke. ngelus belum mulai-mulainya udah nggak asik nih ngomonginnya udah bikin sesek dada aja nih. Ini ngobrol-ngobrol aja ya, baru Ya, prolog aja. ya, Kita ya, belum ya. masuk ke dalam berita yang Oke, faktualnya. kalau berita Oke. yang kita bahas apa tuh? Garuda nih Mas Hersu, Kenapa salah tuh? satu Oh, kebanggaan kita. kemarin-kemarin ya yang kita omongin dia waktu kemarin ada Betul, 14 orang yang dibawa dari Lion betul, Air itu ya dan itu rupanya betul. kalau toh kemudian internalnya misalnya Korkomnya ya Korkomnya Garuda atau Mhm, Direktur Komunikasi mhm. membantah. Tapi justru sekarang yang bergolak malah internal di Garuda dong. Berarti benar dong kalau yang Ya, bergolak gitu. Karena kemarin kan saya tanya juga sama Mbak Agi, yang dia bantah itu apa dan faktanya apa gitu loh. Karena mereka cuma membantah mhm. itu jangan harus lebih bijak dalam menyikapi informasi gitu. Bahwa itu beritanya tidak betul. Dia nggak berani nyatakan itu hoax. Bahwa itu informasinya Nggak tidak berani. tepat, tapi Mhm. tapi katanya harus bijak kita dalam menyikapi informasi. Pertanyaan sekarang kenapa justru keluarga besar Skarga ini kan apa sih Serikat Karyawan Garuda ya yang Betul. bergerak gitu bersama dengan Mhm, para pilot dan juga para flight attendants lainnya gitu ya. mhm, mhm.
Hmm. Iya, jadi ini luar biasa ya Mas Ersu dari sejak ada pengangkatan 14 orang tersebut Hmm. sebagai yang disebut sebetulnya mungkin tenaga ahli atau staf ahli begitu ya. Kalau normatifnya di banyak BUMN atau Hmm. di kementerian seperti Hmm. itu. Nama- Namanya Dan susah itu Mbak, apa CEO expert, iya, apa sih? Ya. CEO Office Specialist. Iya, ya kan Hmm, ini nggak iya. bingung juga gitu terus, oke? Iya betul, supaya menyamarkan Hmm. aslinya mereka itu kapasitasnya begitu penempatannya itu adalah sebagai tenaga ahli. Iya, tadinya saya bilang Terus kok CEO-nya banyak banget gitu. iya, betul CEO-nya banyak sekali dan ternyata ini adalah CEO Office Spesialis, begitu ya Hmm. istilahnya yang Hmm. dipakai untuk menyamarkan penyebutan tenaga ahli itu atau staf ahli itu. Karena kalau tenaga ahli atau staf ahli Hmm. atau konsultan begitu atau advisor begitu itu ada di dalam belait yang dikeluarkan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Erick Thohir sendiri, Hmm. yaitu bahwa di setiap BUMN itu selain dirut jadi di bawahnya dirut yaitu direksi itu dilarang memiliki staf ahli yang seperti itu Mas Hersu. Hmm. Hanya dirut saja yang diperbolehkan dan itu pun maksimal 5 dengan gaji maksimal 50 juta dan Hmm. kemudian toleransi waktunya durasi untuk memakai tenaga mereka itu maksimal 1 tahun dan mereka Hmm. itu di hire atau dikontrak selama 1 tahun itu sebagai tenaga profesional. Jadi memang betul 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 diperlukan. Kalau tidak ya tidak usah karena ini kan untuk efisiensi juga walaupun surat edaran itu dikeluarkan sebelum adanya efisiensi oleh Prabowo sekarang ini. Tapi apalagi terlebih sekarang ini dan ternyata ada 14 tenaga itu yang direkrut oleh Wamil dan Sani Panjaitan sebagai dirut Garuda dari sejak akhir tahun 2024. Baru Termasuk beberapa yang bulan loh kemarin dia saya jadi direkrut. bertanya-tanya soal protokol Ibu Dirut gitu ya. Gitu. Oh Hubungannya iya apa betul. gitu. Ya. Hubungannya Betul apa betul. gitu. Apa hubungannya Ibu Dirut ini untuk membuat Garuda menjadi lebih baik, menjadi Hmm. lebih profesional, dan kemudian menguntungkan lagi seperti dulu? Kira-kira apa peran Ibu Dirut? Ya, Ibu Dirut mungkin melayani Bapak Dirut, gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. kan itu juga di tempat lain juga seperti itu. Kenapa harus ada protokol khusus yang dibayar, yang kemudian dibayar oleh Garuda, padahal Garuda ini sekarang dalam fase penyehatan, dalam fase pemulihan supaya sehat. Sahamnya itu ancur-ancuran di lantai bursa, begitu. Ya Jadi gara-gara ini kan Mbak, ancurnya gara-gara ini kan yang disebut gara-gara ini di bawah sekarang. gocap Kalau gitu kalau media nyebutnya. betul, Ya, gocap itu lima kalau puluh 50 50 perak ya. 50 Hmm. rupiah, Oh, ya, betul. ya. Jadi Hmm. jadi gini, saham Garuda pada hari Kamis itu sudah anjlok ke 39. Itu anjlok 27% kalau tidak salah Mas Herso. Hmm. Itu sudah ke angka 40, masih angka 40 tuh. Dan Hmm. angka 40 itu sudah angka yang terendah sepanjang sejarah Garuda masuk ke lantai bursa, Bursa Efek Indonesia. Hmm. Saya pikir itu 40 sudah yang paling rendah sudah tidak mungkin. Artinya dia akan rebound lah hari berikutnya Hmm. pasti akan naik karena pasti apa permintaan karena saham kalau rendah biasanya itu terjadi aksi beli begitu Tapi kan. belum ARB ya, belum auto reject bawah belum ya ini ya. Belum. Hah? Ternyata hari Kamis yang 40 itu masih turun lagi pada hari Hmm. Jumat. Hmm. Untung besoknya hari Sabtu nggak ada perdagangan. Jadi Hmm. nggak lebih turun lagi. Kita lihat ya, besok pada hari Senin dibuka pada poin berapa dan kemudian naik atau turun. Tapi 39 itu sudah luar biasa. Itu yang Hmm. titik paling terendah lagi, titik paling terendah kedua sepanjang pekan itu dari 40 ke 39 sepanjang sejarah Garuda, Mas Hersul. Coba kita lihat harga Garuda memang sebelumnya berapa sih? Coba kalau kita lihat pada harga normal 5 tahun lalu yaitu pada tahun 2020 harga saham Garuda itu berada di angka 3.000 berada di angka 313. Yang Hmm. artinya berapa kali kalau dibandingkan dengan sekarang yang hanya 39 begitu ya. Hmm. 313 tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 terjadi tren penurunan ya. Eh, Turun menjadi 267. Kenapa? Ketika itu terjadi sempat disuspend lah Mas Ersuk 2021 itu karena Garuda menangguhkan pembayaran suku globalnya begitu. Jadi tidak bisa membayar utang lah. Dan kita tahu Garuda ini ketika itu ya menjadi bancaan juga dan kemudian ada korupsi, ada kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Kemudian ada penggantian dirut juga, restrukturisasi apa dan sebagainya. Dan itu pada tahun 2021 di angka 267. Kemudian melemah lagi di tahun 2022 menjadi 221. Luar biasa nih tren penurunannya. Jadi ganti direktur itu tidak menjadi lebih baik. Kemudian penurunan drastis itu terjadi pada 2023 yaitu dari angka 221 anjlok menjadi 176.
Gila ya, ini Ya, luar biasa sekali. Dan kemudian pada tahun 2024 merosot lagi menjadi 130. Itu tahun 2024, baru saja berlalu. Dan mm, sekarang sudah merosot lagi ke angka 39. Ini mm, luar biasa sekali Mas Hersu. ya, Jadi menandakan bahwa ada distrust, ketidakpercayaan terhadap ya, ya. restrukturisasi, Karena kan terhadap kan ini kan pimpinan. saham itu kan faktor persepsi ya. Jadi kalau persepsinya negatif ya langsung buruk dan karena selain gaji yang sangat besar kan saya sejak kemarin juga bertanya-tanya kenapa kalau mau memperbaiki Garuda kok ngambil dari CEO Lion Air. dari Lion Air yang di dalam peringkatnya itu termasuk peringkat terburuk di dunia kan itu kan yang jadi nggak masuk akal ya sudah ngambil dari airline yang lebih buruk tapi kemudian digaji lebih mahal itu kan yang membuat siapapun, terutama para investor ya di pasar modal, mereka pasti akan melihat, wah ini bahaya ini. Saya Betul. membayangkan sebenarnya bukan hanya Garuda yang boncos, tapi yang mereka yang pegang saham Garuda juga boncos banget dong ini. Kayaknya. Mhm. Iya, betul. Jadi Lion Air dan Wings Hmm, Air itu pada tahun 2022 menjadi dua maskapai yang terburuk di dunia, masuk hmm, ke dalam penilaian itu di dunia loh ini dan yang memberikan penilaian itu yang memberikan rating tersebut dan evaluasi tersebut adalah lembaga di luar negeri begitu dan yang dinilai adalah dari berbagai negara. Jadi dan Wabil dan ini masuk memang ke Lion Air tahun 2023. Begitu. Tapi sebelumnya pun dia juga tidak memiliki catatan yang apa ya, yang spektakuler begitulah ya dikatakan sebagai profesional atau sebagai apa yang kemudian kita bisa melihat ini orang memang betul-betul profesional dan bisa membenahi Garuda. Seperti itu memang dia lulusan dari Akademi Angkatan Udara tadinya dan dia SMA-nya ada di Taruna Nusantara. hmm. Dan sesudah itu dia hanya beberapa lama menjadi bertugas di militer. Sesudah itu dia resign dan masuk ke swasta. Dan selama di swasta itu ya memang prestasinya belum yang mencorong begitu ya Mas Hersu. Ya Sehingga karena kan memang dia banyak level yang perwira pertama ya, masih betul masih kapten muda. ya, masih Mhm. muda ya. Masih muda dan ditugasi untuk mengangkat Garuda yang sudah bertahun-tahun pun profesional yang ada di sana itu tidak berhasil begitu. Jadi ini memang tugasnya berat sehingga dia kemudian dengan alasan itu mengangkat 14 orang ini. Tapi ini malah justru membebani Garuda yang saat ini betul-betul harus berhemat begitu kan. Jadi ini kontraproduktif lah apa yang dilakukan apalagi Ya. kemudian ketika itu mencuat ke publik sikapnya defensif dari direktur-direktur yang memberikan pernyataan dari jubir dari BUMN juga sikapnya defensif dan banyak yang ke sekarang ini apa namanya aksi lah dari Serikat Karyawan Garuda tersebut Mas Hersu yang secara terang-terangan menolak dan meminta mereka semua dinonaktifkan begitu karena memang berdasarkan peraturan juga surat keputusan bersama di dalam itu kalau seandainya ada pengangkatan dan sebagainya harus transparan ada tesnya ada pembuktiannya apa mereka apa jejaknya di sebelumnya sebagai profesional dan sebagainya dan diutamakan sebetulnya adalah tenaga di dalam yang memang tenaga karir yang memang sudah puluhan tahun lebih paham soal Garuda. Jadi ini Garuda ini goyang betul lah kalau kita melihat sudah harganya kalau kita melihat ini valuasi dari Garuda kan menjadi rendah sekali ya dengan nilai saham yang hanya Rp39 bayangkan maskapai atau apa BUMN sebesar itu. Ini tambah lagi pemburukan yang kayak seperti kita sebut yang tadi di awal ya. Ini ngeri loh kalau betul-betul semua sektor lakukan pemburukan. Ya mudah-mudahan selamat lah gitu. Oke, Garuda masih mau terus dibahas lagi nggak Pak? Ini serem nih. Saya baca anunya bahasnya dan Iya. Kita lihat saja Mas Ersu bagaimana pada pekan depan. Ini kan perlu sikap tegas dari Menteri BUMN, Menteri enggak. BUMN yang menjadi Hmm, pengawas Danantara, begitu ya. hmm, Ini hmm, menjadi pengawas Menteri BUMN ini kan sebagai pengawas juga Erick Thohir hmm, ini hmm. dari BUMN-BUMN yang ada. Dan ini termasuk BUMN besar. Nah, bagaimana sikap dari Menteri BUMN ini pada pekan depan dan juga keputusan dari dalamnya sendiri dari Dirut Garuda, apakah akan terjadi negosiasi dengan Serikat Karyawan Garuda atau seperti apa begitu? Karena saya sih khawatirnya malah kalau seandainya sampai terjadi pemogokan. Mereka ini kan kemarin tertutup pada Sabtu Minggu gitu ya, Hmm, terselamatkan lah hmm. begitu. Tapi pada hari aktif lagi, weekdays besok, kita tidak tahu aksinya akan seperti apa Mas Hersu dengan nilai saham yang betul-betul ancur-ancuran yang seperti ini. Oke, mesti narik nafas panjang nih. Oke, Mbak Agi, kita pindah ke topik berikutnya ya, Mbak Agi ya.
Mhm. Ya, yang berikutnya mungkin puncak ini menarik ya Mas Hersu, Oh, karena kita masih terus menariknya hujan Mbak akhir Agi pekan nanti nih. dulu nih. Saya mulai curiga setiap kali Mbak Agi yang ngomong menarik ini mesti kabar buruk lagi. Iya, menarik itu artinya bisa diwaspadai, bisa Hmm. dicermati karena berhubungan dengan hidup kita sehari-hari, begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di puncak ini tapi kita bersyukur ya sejauh ini atas keputusan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, begitu yang bersikap tegas dengan menyegel dan kemudian menutup dan bahkan membongkar beberapa tempat wisata yang ada di puncak yang memang kita akhir-akhir ini terheran-heran Mas Hersu di masa dengan teknologi digital seperti ini yang semua orang bisa menjadi konten kreator itu saya hampir tiap hari mampir begitu ya karena saya suka melihat mungkin jadi sehingga algoritmanya itu masuk ke saya gitu. Itu tempat wisata baru di sini yang saya bahkan selama bertahun-tahun pernah tinggal di Bogor itu saya tidak mengetahui begitu. Dan selain tempat wisata baru juga villa-villa baru yang kemudian mereka mengiklankan seperti ini. Ini memang baru saja beroperasi, baru 3 tahun terakhir beroperasi, tapi sudah dengan fasilitas begini, begini, begini. Itu artinya villa itu baru dibangun, bukan villa yang lama. Dan banyak sekali villa yang baru di sana yang komersil ya, bukan villa keluarga, tapi betul-betul villa komersil. Kalau villa komersil artinya banyak fasilitas di situ. Jadi kalau villa keluarga bukan berarti saya mengatakan bahwa villa keluarga nggak apa-apa, banyak yang bermasalah juga. Tapi kalau villa keluarga biasanya tidak ada taman bermain, biasanya tidak ada hall begitu ya. Terus kemudian juga kolam renangnya tidak seluas itu begitu. Ini bukan hotel, tapi seperti villa-villa besar begitu yang kemudian dikomersilkan. Begitu juga tempat-tempat penginapan yang baru Mas Hersu, yang kemudian mereka ini baru 1 tahun terakhir ini sehingga pohonnya belum tumbuh loh. Kok di puncak kok pohon belum tumbuh? Jadi artinya yang sebelumnya itu diratakan ada land clearing, kemudian baru dibangun, kemudian dibangunlah pohon-pohon baru sesuai dengan site-nya, sesuai dengan peta di lokasi begitu ya, di pohon mana akan dibangun, akan ditanam apa, pohon mana di mana. Jadi ada di puncak, tapi kok masih pohonnya itu masih belum belum rimbun begitu dan masih bahkan masih ada yang coklat warna daunnya dan sebagainya. Artinya itu masih berupa tempat pembangunan yang baru. Dan kemarin ini ternyata itu juga terlihat ya, Alhamdulillah oleh Deddy Mulyadi. Kalau saya melihat dalam 1 hari kemudian ada 4 lokasi wisata itu yang disegel dan beberapa di antaranya langsung dibongkar saat itu juga dengan mendatangkan ekskavator dan sebagainya. Kita cukup berlega hati. Dan kemudian saya melihat pada hari itu juga ketika terjadi banjir tanggal 4 ya, 4 Maret, kemudian ada aksi tanggal 5 Maret, 6 Maret dan 7 Maret itu sampai kemudian kemarin pada hari Sabtu kalau tidak salah itu sudah ada 33 villa begitu yang disegel dan pada hari Ahad kemarin saya mendapat kabar lagi kabarnya bertambah menjadi bukan villa, tempat wisata ada 33 tempat wisata. Tempat wisata ini artinya luas ya karena ada satu tempat wisata saja itu ada yang sampai 300 hektar lebih begitu. Yang di tempat yang lain katanya mendapatkan apa namanya konsesi sekian ribu begitu ya, sekian ribu hektar. Nah, ini ada 44, saya belum tahu nominalnya berapa, tapi 44 ini diindikasikan mereka ini yang menyumbang. Menyumbang apa namanya banjir besar kepada Jakarta dan Oh, juga Bogor itu dan sih juga bukan, Bekasi. itu sih sumbangan apa, nyumbang Bukan banjir besar. sumbangannya. Ya, ya saya jujur termasuk orang yang sudah lama menghindari kawasan puncak, apalagi akhir-akhir pekan ya, karena Hmm. bukan terhibur, kita malah sengsara kalau ke puncak pada akhir-akhir pekan gitu ya. Dan Ya. saya baru tahu nggak kalau ada objek wisata baru yang kemarin saya tahu itu ada pembongkaran itu warung-warung yang di pinggir jalan itu kan sempat viral juga ya Hmm. beberapa waktu yang lalu. Hmm. Nah, tapi Betul. rupanya yang di pinggir jalan dibongkarin, tapi kemudian di balik itu banyak sekali bangunan-bangunan baru yang itu sebenarnya lebih merusak dari sisi ini ya, dari sisi lingkungan ya Mbak Agi. Kalau ini yang warung-warung itu kan ngerusak keindahan lah gitu ya, mungkin lebih pada gitu ya. Mhm. Tapi kalau ini lebih pada ngerusak ke ekosistemnya di situ gitu ya. Iya, Mas Hestu. Kalau ini seperti misalnya untuk yang ramah lingkungan lah ya, supaya Hmm. tetap terjadi penyerapan kalau seandainya ada hujan, apa air dan
sebagainya gampang terserap. Biasanya memakai paving block kan untuk penutupannya supaya Mm-mm. rapi begitu di parkiran atau di mana. Tapi ini full begitu berupa beton Mas Tersu sehingga air yang lewat situ ya langsung wus gitu saja meluncur begitu seperti di seluncuran dan kemudian mengalir ke bawah dengan deras. Ya dan ketika ditanya oleh Deddy Mulyadi bahwa ini apakah tempat yang sekarang ini terbangun ini itu ada ketika itu di lokasinya ada di Hibis apa namanya Fantasi Puncak Mas Hersuk. Ini Mm-mm. salah satu tempat yang menyediakan berbagai wahana seperti di Dufan seperti itu yang dimana Mm-mm. untuk satu wahananya saja memerlukan ribuan meter persegi begitu tanah yang ada di sana. Dan ketika ditunjuk apakah ini semua dulu tertutup oleh pepohonan teh begitu? Iya, memang betul ini dulu ada kebun teh dan kemudian sekarang berubah semuanya menjadi seperti itu yang dimana tertutup oleh bangunan gitu. Dan ternyata izinnya itu hanya sekitar 4.800 meter persegi. Itu izin awalnya. Dan yang sudah terbangun itu ada sekitar 15.000 sehingga di luar ketentuan izin tersebut sekitar 11.000. Dan ternyata bahkan mengakunya pihak pengelolanya bahkan disuruh bertambah menjadi 21 meter persegi, dua puluh Dua puluh satu satu ribu ribu. meter persegi gitu. Jadi luar biasa sekali begitu. Dan itu semua KSO-nya itu ternyata dengan pihak PTPN 8 Mas Hersu. Jadi kemudian akhirnya terungkap setelah diselidik, saya melihatnya ini di akun ofisial dari Deddy Mulyadi ya, Gubernur Gubernur Jabar gitu. Tapi kemudian banyak sekali viral di media-media, kemudian disebarluaskan. Ya, yang paling utama sih saya sebagai Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada PTPN untuk merubah kembali rencana bisnisnya. Mengembalikan kembali PT sebagaimana namanya, yaitu PT Perkebunan. Artinya seluruh kawasan yang dikelola PTPN hari ini yang sudah di KSO-kan di daerah Ciater, di daerah Pangalengan, Malabar, semuanya dikembalikan lagi menjadi PTPN karena judulnya PT Perkebunan, bukan PT Sewa Tanah. Ya, untuk itu saya kembalikan kembali dan semoga dengan adanya Pak Menko ini bisa berkoordinasi dengan seluruh BUMN yang berkebun di Jawa Barat. Saya sebagai pimpinan masyarakat Jawa Barat meminta dikembalikan lagi ke asalnya sebagai PT Perkebunan. Berarti langsung potong kontrak dengan KSO-KSO itu Pak? Yaitu BUMN. Oh, oke. Jadi saudara-saudara ini yang baru datang, lihat perkembangan setelah dapat informasi lengkap, saya menugaskan, ini di bawah koordinasi saya, Menteri Lingkungan Hidup untuk menertibkan kawasan-kawasan. Di sini dulu warung kecil aja dibongkar, ya apalagi bangunan sebesar begini gitu ya. Dan satu lagi di sini kan daerah lindung, daerah taman nasional, kemudian perkebunan. Paling rendah itu perkebunan, ya tidak boleh untuk bangunan. Oleh karena itu saya minta Menteri Lingkungan untuk segera menertibkan dan hari ini disegel. Nah, kalau menurut ini Deputi Penegakan Hukum atau Gakum dari Kementerian Lingkungan Hidup itu Rizal Irawan dia mengatakan hasil verifikasi lapangan kita berawal dari kita verifikasi PTP atau PT Perkebunan yang ada di sana berarti PTP 8 ya. Dari PTP itu terlihat bahwa ada 33 tenan dari 18 kerjasama operasi. Nah, kemudian di sana terlihat adanya ketidaksesuaian dokumen. Misalnya yang semula 16 hektar tapi faktanya di lapangan itu dibangun 35 hektar. Ini jadi ingat ya yang ada di kohot-kohot sana itu yang atau PIK 2 begitu yang tadinya hanya sekian 1.700-an ini tapi ternyata sampai ke ujung sana pun sudah ada pelangnya PIK 2 seperti itu. Ternyata situasi di lapangan itu memang jauh ya berbeda Mas Ersu kalau tidak dengan pengawasan yang ketat. Dan kemudian Maling semua sudah soalnya ada tiga ini. Ya, mentalnya udah maling betul. semua. Jadi ya udah, kalau nggak, ya. Iya, apa-apa yang menjadi ini tuh pokoknya duit lah ya. Hmm. Tidak memikirkan soal nanti dampaknya seperti apa. Ini akan mengakibatkan banjir. Nggak Itu semua peduli, tidak ada nggak mereka peduli. itu begitu. Nggak peduli. Dan sempat saya lihat itu viral selama 2 hari belakangan ini di mana Deddy Mulyadi ini menangis ya. Eh, Orang mungkin melihat Deddy Mulyadi ini suka lebay begitu ya, suka ini apa melihat sesuatu dan kemudian dikontenkan apa segala macam. Tapi kalau saya melihat soal konservasi ini, saya baca lagi kemudian ternyata memang menjadi visi misi dari Demul ini, dari Deddy Mulyadi ini. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini ya memang sesuai dengan visi misinya dari sejak awal. Dia bilang akan membenahi soal puncak dan daerah aliran Sungai Ciliwung apa dan sungai-sungai semua yang mengalir yang dari atas sampai yang ada yang berkaitan dengan provinsi lain begitu. Nah, ada satu lagi Mas Hersu yang menarik yaitu wahana atau tempat wisata yang bernama Eiger Adventure Park.
begitu. Eiger Karena ini kan nama ini ya, perlengkapan naik gunung itu ya. iya, betul. Ini sebetulnya ini salah satu merek kebanggaan Indonesia. Hmm. Terus terang ya, kalau Hmm. Eiger ini kan memang sudah terkenal, sudah sejak lama. Dan pemiliknya adalah orang Bandung lah, begitu ya. Walaupun mungkin asalnya bukan dari Bandung. Kalau tidak salah dari Buton atau dari mana begitu sih pemiliknya ini. Dan Eiger ini kebanggaan kenapa? Karena memang selain di Indonesia pun orang luar juga mengenal. Karena dia mengeluarkan produk-produk begitu ya untuk rekreasi luar ruang seperti untuk camping, untuk caving, untuk panjat tebing, begitu kan, untuk hiking apa dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat terkenal merek ini. Tapi kemudian ketika mereka membuat Hmm. Eiger Adventureland ini, kok Hmm. berbeda kenyataannya di lapangan gitu Hmm. Mas Hersu. Hmm. Hmm. Jadi ini salah satu wahana yang memiliki luasan 326 hektar Gede dan banget dong sebetulnya ini ya, kalau dibanding yang tadi ya. luas ini Mas Hersu. Hmm. Luas ini memberikan sumbangan tutupan yang luas begitu ya. Dan ini menjadi kebanggaan saat Gubernur Ridwan Kamil. Karena ketika itu Hmm. Ridwan Kamil lah yang Kayaknya pernah dengar nama ini, saya pernah pernah tahu nih nama ini kelihatannya. Oke. Nah, kenal nih teman Mas Irsu juga ini. Oke. Iya ya, jadi Ridwan Kamil ini yang groundbreaking tahun 2021 kalau tidak salah ya. Hmm. Terus kemudian dia juga yang meresmikan, Hmm. dia ikut selain peletakan batu itu, dia juga mengatakan, oh iya, ini dikeluarkan pada era Gubernur Ade Yasin yang sekarang menjadi terpidana Bupati, koruptor ya Mas. Bupati maksudnya. Bupati Ah. Bogor yang sekarang Hmm. apa namanya menjadi terpidana begitu karena kasus korupsi. Nah, Ridwan Kamil ini sangat membanggakan proyek ini Hmm. Hmm. karena dia akan mengatakan bahwa ini akan mengundang banyak wisatawan begitu Hmm. ya, akan menyerap tenaga kerja dan jadi contoh bagi pengusaha lain untuk membuat tempat usaha tanpa merusak alam. Tapi ternyata Hmm. apa yang dia katakan itu karena memang ini salah satu wahananya itu adalah jembatan gantung terpanjang di dunia. Nah, apa-apa kalau sudah ter di dunia itu kan kemudian orang menjadi tertarik. Ketika itu panjangnya 530 meter Mas Hersu, jembatan gantung ini yang dibanggakan ini. Setengah Dan kilo ya. yang sebagai setengah kilo dan biasanya orang kan senang sesuatu yang Instagramable begitu. Dan Hmm. bahkan rencananya ini akan dibangun juga kereta gantung sepanjang 863 meter. Itu baru Hmm. rencana. Coba Ya, kalau ya. seandainya tidak. Ada zebra crossnya nggak di situ? Kok ketambah gitu? Mas Herzu. Ini ya eh, mungkin tiba-tiba di tengah jalan Hmm. ada apa namanya, ada monyet, ada apa. Ini tempatnya mereka, ini tempatnya Hmm. elang apa dan sebagainya. Kita kalau di puncak itu zaman dulu kan masih melihat itu Hmm. Hmm. binatang-binatang di pinggir jalan itu ada kawanan kera apa seperti itu ya Mas Herzu. Dan proyek yang dibanggakan ini ternyata ada di kawasan hutan lindung. Jadi sebagian di Hmm. antaranya ada di kawasan hutan lindung. Nah, itu yang kemudian kemarin sempat viral, Mulyadi ini menangis karena dia melihat, dia bertanya, ini kawasan hutan lindung? Iya Pak, kawasan hutan lindung. Kok jadi seperti ini begitu? Dan ternyata menjadi gundul kawasan itu dan dipenuhi dengan proyek-proyek yang ini. Ya bagaimana kemudian tidak menyebabkan banjir. Dan di luar dari yang kita sebutkan tadi, ketika itu kalau kemarin masih 3 hari yang lalu masih 33 proyek ya. Tapi kabarnya belakangan ada 44 proyek yang ditandai sebagai apa namanya tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai dengan izinnya seperti itu Mas Sersu. Ini kita kawal terus ya teman-teman off the record karena kalau tidak maka banjir yang ada di Bekasi, banjir yang ada di Jakarta tidak akan berkurang dan dijamin malah akan terus bertambah. Ya, jadi karena memang kok sejak awal kan complicated nih, kan kata kalau dulu ada gubernur yang di Jakarta yang bilang bahwa ini masalah banjir di Jakarta itu akan selesai kalau dia jadi presiden gitu, Mbak Agi gitu. Jadi karena apa ya memang masalah banjir di kawasan Jabodetabek ini nggak bisa hanya diselesaikan di parsial gitu, misalnya Bekasi sendiri berbenah, Jakarta berbenah atau Depok berbenah. Enggak, ini harus semua termasuk mulai dari puncak gitu. Tapi sayangnya sih kawan itu yang ngomong gitu dia udah nggak jadi presiden lagi dan banjirnya malah makin parah sekarang kan gitu. Kayaknya di Solo juga banjir deh Mas Hersu. Oh Kita gitu. pernah kontenkan itu. Oh iya. Jangan-jangan pindah ke Solo jadi banjir banjirnya ikut ke sana Iya gitu. iya 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 iya. Oke, ini serius soal puncak ya. Mhm. Seperti itu memang kesadaran kita tentang lingkungan tuh ngeri ya di Indonesia itu apa yang bisa pokoknya kalau bisa Jadi, dieksploiter apa kan kita menyinggung kemarin ya ini laut bukan hanya di kapling-kapling itu hanya di daratan itu termasuk daerah pegunungan kemudian laut jadi sebentar lagi udara juga pasti akan
mereka kapling-kapling gitu. Jadi nanti jangan bayangkan pesawat, mungkin nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita mau main layang-layang udah nggak bisa lagi, Mbak, karena wilayah udaranya juga udah dikapling oleh para pengusaha yang rakus itu. Ya, dan lagi ini Mas Erso, eh, pemilik modal lagi-lagi ya, kalau yang tadi ketemu dengan Pak Prabowo itu yang lebih besar lagi lah para oligarki Taipan begitu ya. Sementara yang di Jawa Barat ini Deddy Mulyadi juga mengatakan saya sebenarnya tahu bahwa ini permainan para pemilik modal. Jadi yang seperti Hibis Fantasy Puncak itu tadi ya, Hibis Fantasy Puncak, yang satunya Eger Adventureland begitu ya. Nah, kalau yang Hibis ini katanya kan kerjasama dengan Jaswita itu memang BUMD milik provinsi begitu. Bahkan Dedi pun juga tidak tahu bahwa itu milik BUMD milik provinsi. Dia pun terkejut ketika berada di Tapi lokasi. pasti kerjasama dengan pengusaha kan, nggak mungkin BUMD-nya punya duit bisa bangun gitu. Justru itu yang Demul mengatakan, saya tahu ini mainan pemilik modal. Jadi mereka bekerja sama dengan BUMD, kemudian KSO kerjasama operasi dengan PTPN. Itu hanya menggunakan tanah mereka, lahan mereka, dan kemudian memakai nama BUMD itu supaya terus kemudian seolah-olah ini proyeknya pemerintah. Padahal modalnya dari mereka. Saya tahu permainan ini. Dia mengatakan begitu. Jadi sebenarnya cuma dikerjain aja, cuma dipakai. Nah, ini orang-orangnya siapa aja nih yang di BUMD yang kemudian mau melakukan kerjasama ini. Dia juga mengatakan bahwa PTPN, sudah pasti namanya PTPN, tapi melakukan banyak sekali kerjasama operasi, puluhan kerjasama operasi, dan kemudian mendapatkan keuntungan dari tempat-tempat wisata itu. Seharusnya kan melakukan konservasi, bagian dari tugas mereka. Ternyata malah mengeruk duit dari yang proyek-proyek yang malah kemudian merusak konservasi, Mas Hersu. Ini luar biasa betul lah kerusakan ini. Luar biasa. Sempurna lah itu namanya ya, kerusakannya ya. Tuh, berapa jumlah modalnya? Target sekarang ini memang dalam total investasi ini memang harus di-appraisal, Pak. Dia baru 40 miliar. 40 miliar. Yang memang sudah, tapi memang ini harus di-appraisal ulang. Coba dengan perizinan segala macam. Nah, kemudian juga keuntungannya berapa yang dijanji, bagi hasilnya berapa antara PT Jaswita dengan para pemegang modal ini? Kalau berdasarkan perjanjian izin, memang kami mendapatkan mengambil omset dari omset total omset kita itu kurang lebih 6,5%. 6,5%, ya kan? Itu yang Jaswita ambil. Oh, ini yang Jaswita ambil. Yang meninggal berapa orang sih? Kalau di sini yang ke satu yang dibawa ke bawah hanyut di Citeko. Ya, tapi kan sungainya sungai ini. Ya, Kan? Sama Cuman ini. Kalau Yang meninggal berapa orang? Hah? Yang rumahnya hilang 6. Ya 6 ya udah rumah hilang nanti kita bangun lagi. Satu orang. Yang meninggal berapa orang? Desa Citeko. Satu orang. Ke bawah hanyut. Saya nanti nitip 50 Siap. juta ya buat Siap. keluarganya. Siap. Bentaran sungai ini kan yang langsung ke gabung ke sana, ke Bekasi. Iya. Jadi ini kan aliran Cikamasan dengan Ciliwung, Pak. Ya, ini masuk ke Ciliwung. Iya. Ciliwung meluap. Wah. Ciliwung meluap berarti di antara pengaruhnya dari sini. Di antaranya Sini mungkin. kan sebenarnya ke dalam, Pak, ada tengah-tengah sungai itu Cikamasan ada di sini. Di dalam ini, ini. Siapa sih pimpinan PT Jaswita tuh? Direkturnya? Pak Wahyu, Pak. Pak Wahyu. Jaswita utamanya. Kami anak perusahaan, Pak, izin. Oh, Bapak anak perusahaan Jaswita. Betul, Pak. Ini Jawa Barat tuh aneh-aneh aja bikin BUMD. Tapi sahamnya Kang ingan 10%. Naon teh? 90% milik pribadi. Oh enggak, bukan Pak, izin, Pak. Kalau gimana? salah Kemarin Anda anak- bilang gitu waktu saya ke bawah. Itu salah, Pak. Ini salah, Pak. Beliau salah. Salah penjelasan ke Dewan. Saya kemarin dengan Komisi 4 sudah ke sini. Jadi Beliau menyampaikan sahamnya hanya 10%. Saham siapa? Saham Jaswita. 10%. 10%, Nusa 80%-nya pribadi. Ya, pribadinya siapa? Hah? Ya makanya saya bilang PT Jaswita itu ya udahlah kan. Kita Ya, tinggal maksudnya saya pengen membantu meluruskan. Sok, Ini ayo, nggak ngomong. salah. Ngomong. Jadi memang kalau JLJ sendiri, Pak, izin Jaswita itu ada 70%. Aha. Sisanya perusahaan swasta itu kurang lebih 30%. Aha. Memang dalam operasional ini investasi full memang dari investor. Karena kan kita bener kata Pak Gubernur, kita Iya, nggak pinjam punya duit. benderanya doang. Nggak punya duit. Nginjem bandera. Jadi dalam sisi operasional, Bisa pemerintah provinsi Jawa Barat itu. ampun Pak Gubernur. Jadi memang dalam hal ini investasi ini memang ya kita dalam kerjasama kita ngambil 6,5% dari omset, Pak. Dari omset kita ngambil 6,5%, ya sisanya memang ada bagi-bagi lah dengan bagi hasil dengan teman-teman. Kalau saya mau ekstrim ya. Kalau saya pribadi ya. Pemprov Jabar itu bukan lembaga yang miskin. Betul. Kita punya uang 31 triliun. Triliun. Kalau saya mah begini, bisa nggak sih dari sisi aturan aku mau lebih baik ganti ke investornya, kembalikan lagi jadi kebun? Iya.
Kan mereka juga harus dituntut juga. Dituntut Aku dulu. mah gini aja, kalau Pemprov misalnya Pemprov Jabar ini harus ganti biaya investasi 40 miliar, udah ganti deh. Kembalikan lagi fungsinya. Kembalikan lagi fungsinya. Iya. Udahlah. Bapak ya, kita ngasih hibah kan 1 triliun, 1,2 triliun. Ya udahlah, anggaplah aja ngasih hibah ke sini untuk Siap, penyelamatan jadi lingkungan. diamankan, dibanggar. Investor tidak rugi, kita juga nggak mau rugiin orang. Udah, kalau memang ada nomenklatur anggarannya, Pemda Provinsi Jawa Barat nggak apa-apa. Misalnya ngasih apa istilahnya ke PT Jaswita, Jaswita pulangin duitnya, bongkar kembali, nggak ada lagi ini tempat. Karena gini, andai kata pun dibongkar-bongkar sebagian, nih, besok nggak ada bencana, tambah lagi Pak, pengawasan lemah. Udahlah, kita tahu karakter bangsa kita. Mending sekalian selamatkan dari Udah sekarang. aja, lebih baik ini kembalikan lagi. Tetap ini di bawah penguasaan Pemprov Jabar, akan saya hutankan. Udahlah, akan saya hutankan, udah. Nggak usah nanam teh, gitu loh. Karena lama udah kita tanamin pohon kembali lagi. Oh ya Pak, ya kita nanti mekanismenya Pak, dengan DPRD sok kita bicara Siap. dengan lingkungan sok. Siap. Nanti di Pergub nanti yang baru penyebaran keuangan saya masukin alokasinya. Sok, misalnya saya kasih pinjaman udah ke Jaswita, Jaswita balikin. Itu resiko atau apa aspek yang bersifat kebencanaan. Bahwa ini solusi. Tanggal 8 kita kan rapat. Iya, gitu loh. Daripada udahlah, hentikan seluruh proyek ini. Kalau investor merasa rugi, oke, kita hitung keperdataannya, Pemprov sih bisa bayar. Dan kita mengakui ini adalah kesalahan. Oke. Narik napas Oke. panjang lagi. Udahan yuk. Ya. Aduh, nanti tambah banyak lagi Mas Irsu, tambah Ya, Pak. lagi nih Oke, kita kalau gitu kalau karena nggak ini udahan. akhir hari Ahad jangan terlalu banyak bagi ya, begitu ya. Nanti kebanyakan Betul. narik terus panjang terus puasanya bisa batal nih gara-gara itu haus atau emosi. Yang lebih parah emosi. Jangan Terus emosi kalau banyak seandainya ya. yang emosi lupa dia minum Mas Irsu, itu lebih Itu lagi. dia. Jadi memang terlalu banyak persoalan-persoalan kerusakan yang terjadi di muka Hmm. bumi ini, di Indonesia khususnya ya. Ketika negara-negara lain mudah makin maju konservasinya dan sebagainya, kita malah mundur semacam itu. Dan eh, satu hal saya kira karena kerusakan ini terjadi di seluruh sektor, nggak hanya pejabatnya, karena rakyatnya juga mungkin dengan mudah disuapkan gitu. Ini memang ada yang menurut saya yang salah itu memang pada bangsa ini, karakter national buildingnya itu yang saya kira sekarang ini betul-betul rusak. Dan kalau manusianya yang rusak itu sulit Mbak dibenahi Mbak. Ya Betul. karena kan justru yang harus dibenahi itu manusianya. Kalau benahin alamnya pada sengaja oke, walaupun perlu waktu itu bisa dilakukan. Tapi selama manusianya nggak dibenerin, ya mau Benar. bikin bener, mau bikin kita bagus apapun, alamnya pasti akan dirusak gitu. Nah, ini Iya. mumpung ngomong Ramadan ini kan ada ininya, ada suratnya itu, surat Sabah ya, bagaimana di saat itu dulu itu negeri yang sangat makmur, katanya di kayak kawasan Yaman dulu kalau nggak salah nih, yang bendungannya pun katanya dari emas gitu. Ya tapi namanya maling, ya kemudian dikuliti itu emasnya. Itu yang terjadi di Indonesia dan sudah terjadi juga kita banjir di mana-mana. Yang belum terjadi adalah di sini kemudian nanti tumbuh buah-buahan yang berduri dan rasanya sangat pahit. Itu yang terjadi pada bangsa Sabah seperti itu. Nah, itu Iya. saya kira ya kontemplasi kita di bulan Ramadan ini melihat kerusakan yang terjadi dan yang paling penting kita terus harus speak up, sering mengingatkan, jangan pernah diam setiap kali melihat kezoliman. Yuk buka hati ya teman-teman, buka hati, speak up dan jangan menyerah. Jangan karena ini kita menyerah, nggak boleh. Yes, oke. Kita pamit. Saya Heru Subono Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.